Ceritain Kak, kronologis dari penganiayaan sendiri seperti apa? Sebetulnya yang menganiaya, yang melakukan penganiayaan terhadap diri saya adalah sahabat dekat saya gitu loh. Dia mencoba memberitahukan saya bahwa jangan mengganggu rumah tangga orang gitu loh. Cuman permasalahannya yang saya tidak bermaksud untuk mengganggu rumah tangga orang, justru saya punya sahabat namanya Firza, namanya Fitri, juga Putri, dan Fitri ini sudah saya kasih tahu, Dek jangan bercerai, aku bilang, karena gimana pun juga saya korbannya, aku bilang itu. Namanya perempuan kalau bercerai itu yang rugi perempuan. Laki-laki enak bisa cari perempuan lain, tapi kalau perempuan kita cuma ngasih anaknya doang, sementara laki-laki ya hura-hura aja. Aku udah coba kasih tahu, enggak Bun, katanya, aku udah nggak mau lagi bersatu lagi sama orang psikopat, dia bilang gitu. Nah, terus saya katanya Firza gimana, coba kejar Fitri, gimana pun juga dia istri kamu, apalagi udah ada anak, aku bilang gitu. Aku coba melerai mereka, sahabat aku itu. Terus dia bilang, enggak Bun, katanya, aku nikah di Kasiri, dia bilang gitu, dan aku sudah talak dia bilang, aku sudah pisah, dan aku nggak terima dia pokoknya ya dia menjelek-jelekan istrinya lah, yang kita bongkar aibnya gitu loh. Dia menjelek-jelekan istrinya. Terus dia bilang kalau misalkan gini ya Bun, rasanya kalau misalkan kita punya masalah tapi tidak ada teman curhat, tidak ada teman untuk sharing, untuk apa. Saya ini kan pernah di posisi di titik nol. Saat saya sakit, tidak ada satupun teman yang benar-benar mendampingi saya gitu loh. Terus lagi istilahnya menemani saya gitu loh, nengok saya. Saya merasakan itu, dan akhirnya pas saat saya ke Jakarta, saya coba untuk ketemu dengan Firza. Dek, teteh di Jakarta, ya udah ayo, kalau mau curhat deh. Ngobrol, tiba-tiba di luar dugaan si Firza itu bilang kalau misalkan Bun, dia panggilnya aku Bun, tahu nggak sebetulnya dari semenjak Firza ketemu sama Bunda itu, Firza suka sama Bunda, dia bilang begitu. Firza, aku bilang kan jauh-jauh perasaan seperti itu, karena gimana pun juga aku dekat sama Fitri itu, aku bilang deh jangan pulang, aku langsung ke Fitrinya lagi nge-DM karena handphonenya disuka semua sama Firza. Aku bilang sama Firza, sama Fitri, aku bilang dan pulang, aku bilang, Bun, nanti kalau Bunda nggak usah bahas lagi Firza, kalau Bunda main lagi di salah satu klub di Tangerang, kasih tahu aku, katanya, aku pasti bakalan datang, kata Fitri gitu. Ya oke. Dari situ aku mau menunjukkan bahwa aku sempat heran kenapa sih Fitri ini selalu menjelekkan suaminya gitu loh. Apa betul? Aku kan lebih kenal Fitri baru 1 tahun kan, sedangkan kenal Firza itu baru sudah 5 tahun gitu loh. Kenapa sih Fitri ini selalu menjelekkan suaminya gitu loh? Apakah suaminya itu betul benar-benar bisa dibilang buaya, suka main perempuan gitu loh. Aku coba ngecek, terus aku bilang, emang yakin udah benar-benar mau pisah? Ya udah talak dan semua barang-barang sudah diambil semua. Nah, aku ini sama semua mungkin teman-teman yang punya kontak aku bisa tahu ya, kalau aku tuh selalu bilang sayang terhadap siapapun itu gitu. Mungkin dari teman-teman yang punya kontak aku selalu aku bilang sayang dengan semua tanpa terkecuali. Dan Firza itu mungkin entah itu mungkin kegeeran, entah mungkin atau apa, saya juga nggak paham gitu loh. Dia nggak sadar bahwa saya mengatakan sayang itu bukan hanya sekedar kepada Firza, tapi terhadap semua orang. Fitri mungkin rujuk lagi, balik lagi, terus baca chat-chatan aku terhadap Firza gitu loh, terhadap dia. Terus tiba-tiba ada WA, Bun, terima kasih sudah jadi pengkhianat, semoga Bunda mendapatkan karma dari apa yang sudah Bunda lakukan. Nah akhirnya si Fitri itu tahu si
pergi sama aku. Nah, dia bilang gini, tolong dong kasih tahu si Bunda kalau misalkan jangan rebut suami orang, kan masih banyak suami orang yang bisa direbut. Kenapa mesti teman sendiri? Aku bilang, aduh kalau aku mau merebut suami orang dari dulu aja, bukan tipe aku seperti itu. Aku bilang gitu kan, bukan aku tipe aku kayak gitu. Aku bilang gitu. Lagi juga ngapain Firza? Aku bilang gitu kan. Nah habis itu akhirnya si Fitri si Putri itu malah jadi marah-marah, mau capturein semua. Aku bilang kalau memang aku nggak aku takut aku hapus aja ya kan. Nah aku capture aja, sekarang bawa aja Firzanya ke dalam ke depan ke depan mata aku, Fitrinya juga ke depan mataku, kita selesaikan sama-sama, kan ketahuan tuh mana yang bohong mana yang enggak, kan gestur ketahuan lebih jelas kan. Di situ akhirnya kita berebut handphone, akhirnya aku coba cengkram ini kan tangan kirinya dia untuk ambil handphone aku yang ada di tangan sebelahnya gitu loh. Dari situ akhirnya aku malah kepentok ke ke tembok. Nah habis itu di sini semua biru. Terus gak lama kemudian sikut aku juga, kepala aku juga benjol, dan akhirnya karena aku mengidap bipolar, aku ini kan nggak bisa cemas terlalu atau khawatir terlalu tinggi kan. Kalau memang mengalami cemas ataupun khawatir yang terlalu tinggi, aku harus minum obat supaya reda gitu loh. Aku coba keluar, dia kejar keluar, dia coba cengkram aku dan malah melukai bibir aku, bawah bibir aku sampai keluar darah banyak di situ. Terus dia bilang, lu visum sana. Aku bilang, aku nggak terima ya, karena ini bukan kejadian pertama. Kejadian sebelumnya malah pernah aku dipukul sampai cedak. Dan dia setelah dia merasa bersalah, dia kompres aku dengan air dingin supaya menghilangkan jejak dan tidak visum ke kantor polisi gitu. Jadi bukan kejadian pertama ini gitu loh. Cuma kan kesabaran orang kan ada batasnya gitu loh. Walaupun dia teman baik, aku melihat bahwa kenapa aku tidak lapor polisi sebelumnya gitu loh. Bisa dibilang aku bodoh gitu loh. Ada penganiayaan tapi tidak lapor ke polisi. Karena aku melihat jasa orang gitu loh. Saat aku sakit, dia yang ada untuk nemenin aku gitu loh. Cuman permasalahannya kan ambang batas kesabaran orang kan ada gitu loh. Kalau terus-terusan ya bisa mati di tangan dia gitu loh. Ya nggak mungkin aku terus-terusan istilahnya harus pasrah dipukulin jadi samsak dia gitu loh, harus diam sabar, nggak mungkin gitu loh. Jadi akhirnya terus apalagi dia penantang, visum lu sana katanya, gue nggak ada takutnya katanya, undang semua wartawan sama lu katanya, gue nggak ada takutnya, nggak takut reputasi gue rusak apa segala rupa. Oh ya sudah, itu permintaan dia ya. Itu persisnya kapan dan kejadiannya di mana? Kejadiannya itu di apartemen aku di Capitol Park di unit 12 itu di hari Minggu. Bu mungkin seperti apa sih menanggapi kejadian ini, kan juga masih sakit, mungkin sempat mengalami stres dan segala macam. Pastilah stres, pasti ketakutan pasti, apalagi dalam waktu kejadian ya. Kamera pun sangat-sangat ketakutan, makanya aku mengkonsumsi obat penenang supaya lebih tenang. Tapi ternyata penganiayaan tidak cukup di situ, sampai di situ kan ada anak aku umur 6 tahun dan juga 5 tahun gitu loh. Yang sangat disayangkan adalah di situ, dan aku dikunci dari dalam di situ. Aku sempat teriak-teriak, abang, tolong abang ke lantai 1, aku bilang gitu. Panggilin security, bunda takut, aku bilang gitu. Tapi nggak ada bunda, kuncinya nggak ada, diumpetin baby, dia bilang gitu. Itu jadi bunda dikeroyok berdua atau sendiri? Gitu. Sama Fitri atau Sama depan Aida. Fitri sama Firza nggak ada. Jadi dia menyalahkan aku bahwa aku adalah perusak rumah tangga Fitri dan Firza gitu. Yang nggak habis pikirnya kenapa dia mesti ikut campur permasalahan Fitri dan Firza gitu loh. Jadi siapanya? Hanya teman. Teman. Bahkan aku bertujuan Firza dan Fitrinya ke aku, ke depan mata aku, biar aku selesaikan sendiri tanpa harus ada ikut campur siapapun juga. Atau dia disuruh sama kita? Kalau soal itu aku nggak tahu. Bun ajan bun. Stop.
Oke yuk, ngajar dulu aja. Stop dulu bun. Ya. Duduk dulu tuh. Duduk dulu teh.